Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, nomor stambuk D1A121049, program studi agribisnis, kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah Pancasila RPS ke-15, yaitu Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grondslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofi Grondslag belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Berikutnya, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Selanjutnya, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, terutama kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2011. Habibie mengatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam etika reformasi. Pancasila seolah hilang dan dari momen kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Bentuk yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap meletakkan kebebasan individual Pancasila sebagai sistem filsafat ialah secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kemudian bentuk yang kedua adalah komunisme, adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunis merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam bernegara. Baik, sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.